Assalamualaikum, hai semuanya. Di sini aku, sebenarnya Rizky Metiana, akan unboxing konten Tafsir Al-Ibris. Jadi, kitab Tafsir Al-Ibris ini adalah sebuah kitab tafsir yang ditulis antara 1954 hingga 1960. Jadi, waktu pengerjaannya sekitar 6 tahun dan dikarang oleh Kiai Haji Bisri Mustafa. Siapakah Kiai Haji Bisri Mustafa itu? Nah, sekarang kita akan bahas biografinya. Profil singkat, nama aslinya Masyhadi. Ketika kecil, kemudian beliau berhaji. Sepulang berhaji, beliau mengganti nama menjadi Kiai Bisri Mustafa. Lahir di Rembang tahun 1915. Nama ayah Haji Zainal Mustafa dan nama ibunya Hajah Khadijah, yang merupakan kiai dan juga pedagang. Julukannya adalah Singapodium karena kedahsyatan beliau dalam berorasi yang dapat menguras air mata massa dan sekejap kemudian membuka mulut mereka untuk tertawa terpingkal-pingkal bersama di depan panggung. Kiprahnya di dalam dunia pesantren, mufasir, dan juga politik. Kemudian beliau wafat pada 24 Februari tahun 1977. Riwayat pendidikan Kiai Haji Bisri Mustafa dimulai dari usianya 7 tahun di sekolah Jawa Angka Loro. Kemudian ketika naik kelas 2, Kiai Haji Bisri Mustafa ini diajak ayahnya Haji Zainal Mustafa untuk naik haji. Dalam perjalanan kembali ke Indonesia setelah berhaji, ayah dari Kiai Haji Bisri Mustafa wafat. Kemudian ia kembali ke bersekolah di Holland English School. Namun tidak lama kemudian Kiai Haji Bisri Mustafa kembali lagi ke sekolah Jawa Angka Loro. Kemudian Kiai Haji Bisri Mustafa melanjutkan pendidikannya ke pesantren Kajen Rembang tahun 1925 pada saat usia 10 tahun. Pada 1930, Kiai Bisri belajar di pesantren Kasingan, pimpinan Kiai Kholil. Di usianya yang ke-20, Kiai Bisri dinikahkan oleh Kiai Kholil dengan seorang gadis berusia 10 tahun bernama Ma'rufah yang adalah putri dari Kiai Kholil sendiri. Setahun setelah menikah, Kiai Bisri berangkat lagi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji bersama-sama dengan beberapa anggota keluarga dari Rembang. Kiai Bisri tidak pulang ke tanah air, melainkan memilih bermukim di Mekah dengan tujuan menuntut ilmu di sana. Guru-gurunya di Mekah adalah Syekh Bakir asal Yogyakarta. Kepadanya, Kiai Bisri belajar Lub al-Usul, Umdat al-Abror, Tafsir al-Kasyaf. Kemudian Syekh Umar Hamdan al-Maghribi, kepadanya Kiai Bisri belajar kitab hadis, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian Syekh Ali Al-Maliki, kepadanya Kiai Bisri belajar kitab Al-Asbah wan Nadhair dan Al-Aqwal As-Sunan As-Sittah. Kemudian Said Amin, kepadanya Kiai Bisri belajar kitab Ibnu Aqib. Kemudian Syekh Hasan Masad, kepadanya Kiai Bisri belajar kitab Minhaj Daw An-Nadhair. Kepada beliau, Kiai Bisri belajar tafsir Al-Quran Al-Jalalain. Kemudian Kiai Haji Abdullah Muhaimin, kepada beliau Kiai Bisri belajar kitab Jamu Al-Jawami. Kiprah Kiai Bisri tidak hanya dalam dunia pesantren, namun juga dalam dunia politik. Kiai Bisri hidup dalam 3 zaman, yakni zaman penjajahan, zaman pemerintahan Soekarno atau Orde Lama, dan masa Soeharto atau Orde Baru. Pada zaman penjajahan, Kiai Bisri ini duduk sebagai Ketua Nahdlatul Ulama dan Ketua Hizbullah Cabang Rembang. Kemudian setelah Majelis Islam ala Indonesia MIAI dibubarkan Jepang, Kiai Bisri diangkat menjadi Ketua Masyumi Cabang Rembang. Pada zaman pemerintahan Soekarno, Kiai Bisri duduk sebagai anggota konstituante, anggota MPRS, dan pembantu Menteri Penghubung Ulama. Sebagai anggota MPRS, Kiai Bisri pun terlibat dalam pengangkatan Letjen Soeharto sebagai presiden, menggantikan Soekarno, dan memimpin doa pada waktu pelantikan. Pada masa kepemimpinan Soeharto,
Kiai Bisri pernah menjadi anggota DPRD 1 Jawa Tengah hasil pemilu 1971 dari fraksi NU dan anggota MPR dari utusan daerah golongan ulama. Pada tahun 1977, ketika Partai Islam berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan PPP, ia menjadi anggota Majelis Syuro PPP Pusat. Secara bersamaan, ia juga duduk sebagai Syuriah NU wilayah Jawa Tengah. Menjelang pemilu 1977, Kiai Bisri terdaftar sebagai calon nomor 1 anggota DPR Pusat dari PPP untuk daerah pemilihan Jawa Tengah. Namun sayang sekali, pemilu 1977 berlangsung tanpa kehadiran Kiai Bisri. Beliau meninggal dunia seminggu sebelum masa kampanye, 24 Februari 1977. Layaknya seperti ulama besar pada umumnya, Kiai Bisri Mustafa meninggalkan banyak sekali karya, terhitung kira-kira 54 buah judul karya, meliputi tafsir, hadis, akidah, fikih, sejarah Nabi, balaghah, nahwu, shorof, kisah, syairan, doa, tuntunan modin, naskah sandiwara, khutbah-khutbah, dan lain-lain. Karya beliau yang paling fenomenal adalah Tafsir Al-Ibris. Di samping juga kitab Sulam Al-Afham yang ada 2. Jadi yang pertama ini kitab Sulam Al-Afham dari terjemah Bulughul Maram dan kitab Sulam Al-Afham terjemah Aqidatul Awam. Kemudian terjemah Manzumah Al-Baikuni dalam bidang hadis dan Al-Iksir fi Tarjamah Ilmi Tafsir dalam ilmu tafsir. Kemudian kita beranjak pada sistematika dan karakteristik Tafsir Al-Ibris. Jadi Tafsir Al-Ibris dicetak 30 jilid sama dengan jumlah juz dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran yang diberi makna gandul ditulis di dalam kotak segi 4, bagian pinggirnya dipakai untuk menulis tafsir bahasa Jawa yang ditulis dengan huruf Arab pegon. Walaupun kitab ini dibuat dalam 30 jilid, tapi penomoran halamannya menyambung terus pada setiap jilidnya dan berakhir pada halaman 2347. Tafsir ini memang menggunakan bahasa Jawa ngoko, walau kadang-kadang dicampur sedikit dengan istilah Indonesia, seperti kata nenek moyang, membesar, terpukul, atau kata berangkat dan mempelajari. Secara teknis, pilihan menggunakan bahasa ngoko mungkin demi fleksibilitas dan mudah dipahami, karena dengan cara ngoko, pembicara dan audiensnya menghilangkan jarak psikologis dalam berkomunikasi. Pada tingkat teoritisnya, pemilihan bahasa Jawa ngoko adalah pilihan yang tidak main-main, sebab lewat cara itu penulis harus mempertaruhkan wibawa dalam mengekspresikan totalitas karyanya. Kiai Bisri Mustafa tetap menyematkan gelar khas Jawa, seperti memberikan gelar Gusti sebelum menyebut Allah, mendahulukan kata Kanjeng sebelum nama Nabi Muhammad, memulai dengan kalimat ngersane sebelum perkara yang diagungkan, dan menambahkan kalimat Dewi atau Siti kepada nama perempuan dalam beberapa ayat Qasas, ayat-ayat yang menunjukkan cerita. Jadi dapat dikatakan bahwa Tafsir Al-Ibris ini tidak hanya tafsir yang menggunakan bahasa Jawa, namun kental akan nuansa lokalitasnya. Metode penafsiran Tafsir Al-Ibris. Dilihat dari cara menafsirkan, metode Tafsir Al-Ibris termasuk dalam tafsir ijmali. Melihat Al-Ibris ditulis untuk menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan uraian singkat dan bahasa yang mudah sehingga dapat dipahami oleh semua orang, baik yang berpengetahuan luas sampai yang berpengetahuan sekedarnya. Kemudian, di dalam Al-Ibris sulit ditemukan sumber rujukan penafsiran yang tergolong bil maksur, bahkan cenderung tidak ada, sehingga Al-Ibris bisa digolongkan dalam kategori bil ro'i. Seperti biasanya, sebuah karya tidak akan lepas dari kritik. Kali ini Tafsir Al-Ibris dikritik oleh seorang antropologis Belanda bernama Martin van Brunezen, mengatakan bahwa Tafsir Al-Ibris
merupakan terjemahan dari Al-Quran, bukanlah sebagai kitab tafsir. Martin menuliskan hal tersebut di dalam bukunya yang berjudul Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat yang diterbitkan pada tahun 1999. Bagi yang ingin mengikuti kajian tafsir Al-Ibris ini dapat menonton di channel Gusmus kajian tafsir Al-Ibris. Sekarang saya akan mengomentari kajian tafsir Al-Ibris yang dilakukan oleh Gusmus di channel YouTube-nya. Jadi, pertama, Gusmus akan membacakan ayatnya dahulu, kemudian beberapa kata ditafsiri satu persatu. Tafsirannya disampaikan dalam bahasa Jawa Ngoko, kemudian penjelasan pun juga disampaikan dalam bahasa Jawa Ngoko. Dan Gusmus mereview ayat-ayat yang ditafsirkan sebelumnya dan mengkorelasikannya dengan ayat sesudahnya. Jadi dalam hal ini misalnya pada surah Al-Baqarah ayat 6-10 menjelaskan tentang bagaimana orang kafir itu yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Kemudian beliau mengkorelasikan dengan ayat sebelumnya 1-5 yang menjelaskan bagaimana seorang yang bertakwa itu. Menjelaskan penafsiran tersebut dengan konteks masa Nabi serta penerapan tafsirnya dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Tak terasa kita sudah selesai menyaksikan unboxing konten tafsir Al-Ibris. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.